Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja Pak Mahfud sekarang sudah seolah-olah memberikan pencerahan kepada KPU ya setelah soal putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan ya terkait dengan ambang batas atau threshold yang awalnya 25% menjadi 7,5% sesuai dengan DPT daerah. Kita lihat saja bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sejak diketok palu mereka sudah berlaku begitu kan. Kenapa KPU ini masih beralibi padahal Pak Mahfud sebagai seorang profesor ya hukum tata negara sudah memberikan pernyataan bahwa putusan MK ya syarat pencalonan berlaku sejak palu diketok ya. Kita lihat saja seperti Gibran ya, mereka mengakui bahwa Pak Mahfud mengakui bahwa mereka baik. Mereka sesuai dengan kaidah-kaidah norma yang ada, nilai-nilai hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibantah begitu kan. Karena MK itu bersifat mutlak ya, bersifat istilahnya tidak bisa dibantah lagi dengan undang-undang yang lain begitu. Makanya walaupun DPR mengadakan rapat ini rapat itu tidak bisa memutuskan bahwa semuanya ya membatalkan ini semua tidak bisa begitu kan. Makanya ini bersifat mutlak ya karena memang ada orang-orang yang takut begitu kan ya untuk melawan Anies Baswedan sehingga ya mau dipreteli apa lagi, mau strategi baru apa lagi. Nah, ini ya Kim ini kecolongan begitu kan ya. Kecolongan di dalamnya. Strateginya mereka hanya ingin memperkuat suasana sini, membangun komunikasi, strategi ini, strategi itu. Tapi di balik ini semua begitu kan ya, mereka lupa. Di luar dugaan ini. Padahal yang mengajukan di dalam ya koalisi Kimnya sendiri yaitu Partai Gelora. Saya kira apa yang kemudian disampaikan Pak Mahfud ini benar begitu kan, bahwa putusan itu sesuai dengan apa yang diketok palu di situ. Karena MK tidak membacakan ditunda 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 1 tahun lagi, tidak ada di situ begitu kan. Berarti kan setelah diketok palu ini kan berlaku. Ini yang kemudian akan sekarang ini lagi dicari masalahnya begitu agar MK ini membatalkan begitu kan. Tapi kita lihat saja masyarakat Indonesia sudah paham itu begitu ya. Lah iya udah kejadian sama asam sulfat juga kan. Putusan MK ini bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka ya untuk umum. Hal ini diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023. Dengan demikian putusan MK langsung dan berlaku tidak memerlukanlah waktu ya kecuali mereka ya yang diucapkan membutuhkan 2 tahun misalnya, dibutuhkan ya berlaku 1 tahun baru begitu kan. Ya karena yang membuat undang-undang dulu kalau nggak salah ini Pak Mahfud begitu atas usulan bagaimana ya untuk memperkuat MK ini tanpa intervensi apapun di situ begitu kan. Ini saya kira baik. Tapi pada kenyataannya adalah seorang sekelas KPU saja masih mau konsultasi kepada DPR dan pemerintah. Ini logikanya kan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan si Samsul kemarin. Ya inilah politik kalau ketar-ketir begitu kan. Lawan Anies Baswedan saja mereka gerombolannya sangat luar biasa ya. Untuk mengalahkan 1 orang saja begitu kan. Ini artinya apa? Menandakan bahwa di negara kita hukum itu tidak baik-baik aja ternyata begitu kan ya. Kalau ini bisa diintervensi kacau begitu. Pak Mahfud ya tidak memberi pandangan secara objektif Pak. Lah ya gimana begitu kan? Kata siapa tidak memberikan objektif? Ketika Pilpres kemarin, ketika Gibran ya Pak Mahfud juga memberikan secara objektif bahwa apa yang dilakukan oleh MK itu bersifat final. Tapi kenapa sekarang ada putusan bahwa threshold yang awalnya 25% turun sekarang menjadi 7,5%? Kenapa kok keluar-keluar begitu kan? Ya, justru Pak Mahfud memberikan bahwa MK itu bersifat final ya. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kemudian dilakukan sekarang ini diambang kebingungan. KPU-nya sudah ketahuan mereka terarah kemana begitu kan. Tapi kita lihat saja begitu. Seharusnya ini langsung tanpa konsultasi sana sini. Buat apa DPR mau konsultasi sana sini, mau ngajukan apa begitu kan? Tidak bisa. Karena sebentar lagi DPR kan sudah selesai ya. Mahfud MD putusan MK soal syarat pencalonan berlaku sejak palu diketok.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menilai putusan MK soal ambang batas perolehan suara parpol untuk mengusung kandidat pilkada yang didasarkan pada hitungan komposisi daftar pemilih tetap langsung berlaku di pilkada serentak. Bahkan yang mantan Menko Polhukam ini menyambut baik putusan MK itu. Ia mengatakan KPU harus segera melaksanakannya. Mahfud MD yang menyebut KPU tidak bisa beralasan belum menerima salinan putusan. Mahfud juga berpendapat putusan MK ya juga akan meminimalisir terjadinya kotak kosong atau calon boneka di berbagai daerah yang melaksanakan pilkada. Maka ini terjadi lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta akan dihadapkan dengan kotak kosong atau calon boneka. Dengan ya adanya seperti ini ya adil lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang. Masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Betul begitu kan? Kita lihat saja ya, kalau semuanya di berbagai daerah ada gerombolan ingin mengalahkan satu orang ya sehingga melawan kotak kosong, ini di mana keadilannya begitu kan? Saya kira ini bagus ya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini memberikan ruang kepada masyarakat sehingga calon-calon yang ditentukan oleh partai tidak lagi menjadi acuan di situ begitu kan. Buat apa juga ya? Kok seenaknya partai melakukan ini ada ambang batas ini sedangkan rakyat yang punya elektabilitas dan popularitas tinggi yang siap maju dan bahkan mampu untuk maju ya semakin jauh kalau tidak didukung oleh partai. Tapi kita lihat saja kalau sesuai dengan apa yang disampaikan keputusan Mahkamah Konstitusi ini baik begitu kan. Pak Mahfud nampaknya akan mengkritik KPU begitu kan ya, karena kalau KPU melenceng dari hal ini wah ini kacau begitu ya. KPU-nya ini kacau begitu. Malah lebih kacau daripada ya ketua KPU sebelumnya. Merujuk Undang-Undang MK bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah MK Hamdan Zulfa juga mengatakan putusan MK soal syarat usia serta perolehan suara parpol untuk mengusung kandidat kepala daerah langsung berlaku di Pilkada 2024. Mantan Ketua MK lainnya Jimli Asidiki meminta KPK segera merevisi aturan ya setelah MK mengubah beberapa syarat pencalonan pilkada hari ini. Jimli mengatakan masa pencalonan akan segera dimulai namun yakin ya waktu yang ada masih mungkin dipakai KPU untuk melakukan revisi itu. Sementara itu Komisioner KPU Idam Holim mengatakan ya pihaknya akan mempelajari lebih dahulu putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait beberapa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada. Bahkan MK membuat putusan nomor 60 ya mengubah ambang batas pencalonan. Putus itu mengubah ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Partai atau gabungan dari partai politik tak lagi harus mengumpulkan 20% kursi dari DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Benar begitu kan? Artinya secara tidak langsung saya kira seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa memberikan kesempatan kepada masyarakat begitu kan ya untuk bisa daftar ya, karena nampaknya dari beberapa pilkada yang ada saat ini begitu kan nampaknya Kim akan semakin wow begitu kan. Tapi kalau sudah seperti ini Kim bisa ambiar, seperti contoh Partai Demokrat bisa ngajukan sendiri, Partai PAN bisa dengan Partai Umat, Partai PAN bisa bersatu dengan partai lain begitu kan, itu bisa begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin Kim Plus ini akan ambiar, akan tidak punya kekuatan lagi di situ begitu, karena kepentingan-kepentingan itu berbeda begitu kan. Saya kira yang satu dengan yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.